Halo, jumpa lagi dengan Pak Desastro di channel kesayangan kita teman trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini Pak D mau mencoba, mencoba menganalisa, jadi analisa mingguan Bitcoin atau BTC. Perlu saya sampaikan kenapa Bitcoin dan dari berita-berita terakhir dan dari sudut pandang sentimen juga memang Bitcoin itu menjadi salah satu aset yang sangat diprimadonkan atau diperhitungkan saat ini dan bahkan mm, ada yang mengatakan Bitcoin itu adalah emas digital. Jadi nanti Pak dijelaskan di situ alasannya dan kenapa karena ini sangat sangat untuk menyikapi kebijakan dari Fed khususnya karena Bitcoin juga dipertahankan dengan mata uang dolar. Jadi ini akan salah satu instrumen yang akan dapat efeknya, jadi otomatis akan bervolatilitas yang sangat luar biasa karena nanti dalam minggu ini ada berita besar yaitu pengumuman suku bunga atau interest rate dari Fed. Jadi kalau tidak salah Kamis dini hari nanti kita lihat. Eh, Oke, sekarang kita masuk ke kalender ekonomi yaitu mulai tanggal 16 sampai 20 Desember masih dalam kuartal keempat di tahun 2024. Nanti akan ada berita yang bisa menjadi market mover itu dimulai Selasa. Jadi di sini ada retail sales dan nanti untuk Kamis dini harinya jadi Rabu malam atau Kamis dini hari itu ada Fed interest rate di mana diproyeksikan pasar kalau Fed itu akan memotong suku bunga 25 basic point dan itu nanti tetap kita tunggu karena di situ juga ada apa itu pemberbaruan atau penentuan dot plot di mana sangat penting nanti kita pantau bersama. Demikian juga ada GDP growth rate, FOMC economy projection ini berhubungan dengan dot plotnya dan untuk Jumatnya core PCE. Dan ingat kawan-kawan ini semua bisa menjadi market mover walaupun di dalam file yang tidak ada USD-nya. Ya nanti kita lihat bersama-sama. Dan kembali lagi ke kenapa Bitcoin ya karena selain Bitcoin itu menjadi salah satu instrumen yang menjadi primadona saat ini dan kalau kita hubungkan dengan gold, jadi antara Bitcoin, gold, dan obligasi, ya, jadi saham-saham itu memang sangat berkaitan, di mana gold itu tidak memberikan yield. Jadi nanti di saat memang kebijakan market itu sudah diambil dalam arti tertentu kawan-kawan ya. Jadi di dalam sebuah investasi mereka juga mempunyai pilihan. Jadi ingat gold itu tidak memberikan yield, jadi gold itu tidak memberikan yield. Ini gold ya, sedangkan banyak yang obligasi ya apa kita contoh saja US 10 dan lain sebagainya. US 10 dan di sini ada BTC. Jadi nanti market itu kalau sudah dalam posisi risk on, risk on dalam arti memang ekonomi global sudah mulai terrecovery karena semua bank-bank sentral sudah melakukan apa itu rate cut dan inflasi juga berangsur-angsur turun mendekati target masing-masing. Maka nanti eh, ini sepihak dari Pak D saja. Jadi karena untuk yield gold tidak memberikan yield, nanti di saat apa itu dolar itu turun ya, dolar itu turun dan
bila mana nanti US 10 naik, Bitcoin naik, tapi gold gak turun. Nah, ini bisa kita bahas di depan nanti, jadi kita nggak usah kaget dalam arti mengapa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini walaupun belum tentu akan terjadi, gold juga mungkin bisa naik. Opsinya yang nanti bila mana dolar itu turun tapi gold juga turun. Tapi ingat, kalau gold turun Anda lihat US 10 sama BTC. Jadi kalau US 10 sama Bitcoin itu naik berarti ada pengalian aset si pelaku market itu, karena ini tidak memberikan yield, mengalihkan asetnya untuk beli US 10 atau obligasi dalam tenor 10 tahun, mungkin ada yang 2 tahun dan ke BTC. Oke, ini se- serumit penjelasan dari Pak D, antara nanti kita bahas hubungannya sama US 10, dan Nasdaq, SPX dan lain sebagainya, Bitcoin dan yang berhubungan dengan gold tentunya. Oke, ini ya tadi dari segi eh, kalender ekonominya sudah. Nah, karena ini ya analisa kita untuk weekly analisis atau dalam jangka waktu 1 minggu ke depan, karena kebetulan ada berita penting dalam minggu ini, tidak ada salahnya sekali-kali kita bahas Bitcoin. Oke, itu. Yang kedua, eh, coba kita lihat dari unsur sentimennya gimana di Bitcoin itu. Unsur sentimennya dalam minggu ini, apa yang direkam data dari sentimennya. Oh, Bitcoin ini ya, Bitcoin. Oke. Dan data sudah rilis pada tanggal 10 kemarin, Selasa tanggal 10 ya. Bulan ini tentunya Desember, kita akan lihat. Oke, di sini kawan-kawan ya. Jadi dicatat yang long, long itu 31,168 dan yang short 31,888. Dan di mana dalam perubahan sentimennya, antara long, jadi masuk itu 543 dan short atau seller keluar 332. Di sini kita simpulkan secara sederhana, memang di sini, dalam minggu ini memang tercatat ada potensi koreksi di satu sisi, tapi di sisi lain perubahan dalam skala besarnya Bitcoin masih bullish. Tapi karena ada data yang mencatat kalau potensi ada korektif, makanya nanti kita sikapi secara teknikalnya. Kalau menyikapi data CUT secara seperti ini dan kita gabungkan dengan kalender ekonomi tadi dan isu-isu global, nah sangat sepertinya memang sangat menguntungkan buat Bitcoin ini. Kita bahas. Oke, itu tadi yang sekelumit Pak disampaikan di depan, di antara hubungannya antara gold yang tidak mempunyai yield dan Bitcoin dan obligasi. Oke, kita tunggu. Ini memang agak gangguan internet saya. Oke, kita tunggu kawan-kawan ya. Kita lihat dulu. Kita ganti ke lancat. Ini Bitcoin ya. Bitcoin naik dan kita lihat S10-nya. Kita ambil obligasi yang tenor 10 tahun karena ini memang yang bisa menjadi parameter, dan US 10 turun, ya, turunnya eh, minus 0,58%, sedangkan gold
Betul untuk minggu ini close-nya oke. Gold juga turun. Ini kawan-kawan berarti di saat gold turun, US 10 turun, sedangkan si Bitcoin, BTC mengalami sebuah kenaikan. Oke, itu sekelumit dari gambaran-gambaran globalnya. Dan secara sekarang kita akan bahas secara teknikal. Oke, Bitcoin setelah ini masih uptrend secara teknikal, ya ini masih uptrend secara teknikal dan saya gambarkan sebenarnya ring skala besarnya itu mana toh? Ini ring skala besar. Jadi Bitcoin itu akan rekor ya ada isu kalau tak tahun 2025 pertengahan itu akan ke 1.500. 150.000 US dollar ya ini ringnya ini. Jadi itu adalah validasi up dan down-nya. Jadi nanti eh, kalau ngomong skala besarnya sampai tahun depan ini. Jadi bila mana nanti Bitcoin itu berhasil broken level ini ya, level high ini di sekitaran harga 103,647 dia akan up dan targetnya kalau saya ya targetnya step by step saya memprediksi target untuk dalam waktu dekatnya itu di 107 sampai 110. Demikian juga di saat dia turun harus broken ini broken candle konsolidasi jadi candle yang betul-betul sama dari jarak body dan shadownya atas maupun bawah. Jadi low-nya itu 92,092 dan di situ di sini terekam ada demand, di atas juga terekam ada supply. Oke kawan-kawan ini eh, sekarang menyikapi data CQT tadi kalau memang perubahan sentimennya itu masih bullish walaupun sentimen minggu ini ada potensi terkoreksi kita langsung ke LTF-nya saja. Oke, ini kita proyeksikan dulu. Saya proyeksikan dulu. Jadi saya mengambil apa itu level raw number atau level psikologi Bitcoin itu ada di 100.000, di mana di situ diupdate oleh daily ring. Jadi daily ring atas itu 100,575 dan yang bawah itu 19,121 yang garis-garis kuning itu memang untuk daily ring ya. Jadi saya karena harga itu sudah lepas dari daily ring atas, saya akan memproyeksikan bila mana nanti harga itu masih konsisten di atas daily ring atas yaitu 100,575 harga itu tidak nutup kemungkinan karena masih bullish dan dia akan meneruskan rally secara gapnya ke level 102,830. Jadi 102.830 dan sebaliknya bila nanti berhasil close daily di bawah ini ya ring atas itu 100,575 harga itu akan ke level ring bawahnya secara ring harian di 99,121 dan sudah jamak kalau harga sudah di situ eh, ini masih masih kategori apa itu korektif kawan-kawan ya. Walaupun ada di ring daily bawah itu juga masih kategori korektif. Membaca dari sentimennya tadi secara perubahan sentimennya masih bullish. Oke, dan bila nanti level toleransi korektif secara retracement dan ring dari bawah itu masih di broken, harga itu tidak menutup kemungkinan akan ke bawah di mana di situ masih ada level-level secara Bibo retracement ini masih toleransi. Tapi ingat harga itu kalau sudah broken di bawah apa itu
daily range bawah itu Bitcoin itu sudah ada pelemahan momentum. Jadi saat harga mengalami pelemahan momentum, di saat akan meneruskan perjalanan baik secara sentimen atau secara tren besarnya, tetap bahasa teknikalnya itu akan ada manipulasi dulu. Jadi atau bahasanya itu akan sideways dulu, ranging, membentuk pola dan lain-lain lah. Oke, sekarang langsung kita sikapi untuk minggu ini saja dulu. Kita nggak usah main jauh-jauh. Itu hanya untuk apa itu intermezzo saja. Jadi untuk intermezzo saja. Di saat market nanti kondisi ekonomi global itu sudah risk on, dalam arti sudah apa, sudah memotong suku bunga dan apa itu sudah ada tanda-tanda recovery ya, ekonomi global, maka Bitcoin itu akan menjadi salah satu aset yang diperhitungkan selain emas dan US 10 tadi dan indeks-indeks lainnya. Oke, kita sepihak saja di sini. Ini kalau boleh tak ganti di anu saja biar enggak kanan ring daily ring atas dan di sini daily ring bawah. Oke, dan betul di mana level round number 100.000 adalah sebagai level median atau level balance di antara kedua dari ring atas bawah itu, dan di sini menambah daya dukung kalau memang level 100 menjadi salah satu level penting selain level daily ring tersebut. Oke, gimana menyikapinya Pak D ya? Saya akan ini supply and demand-nya sudah saya tandai kawan-kawan ya. Secara eh, basic supply and demand sudah kita tandai untuk mempercepat waktu. Oke. Eh, Sebelum kita mencari peluang jauhnya menangkap dari perubahan sentimen tadi, tidak ada salahnya kita akan memanfaatkan level-level pendeknya. Oke, di sini kawan-kawan kalau saya boleh tandai, ini apakah sudah ada technical break secara H2. Saya hanya memakai minimal itu H2. Oke, ini dan ini walaupun ini kurang solid menurut Pak D, breaknya itu kurang solid, di mana tadi level dari yang atas bawah dan median 100.000 adalah level penting, dan di sini ada supply and demand di ruang bawah dan atasnya level-level tersebut. Bahkan diamondnya itu sejajar dengan round number 100.000. Oke, eh, pertama kita wacanakan saja atau kita asumsikan saja diamond itu sebagai target penurunan dalam waktu dekatnya kawan-kawan, karena data menangkap sebuah korektif tadi. Oke, dan saya akan memanfaatkan supply ini ya selama satu harga itu belum ke target. Ingat ya, selama harga itu belum ke target dan harga itu membuat lower low. Nah, di sini kalau di CF kecil ya, ini high, ini low, harga membuat lower high, kita pastikan membuat lower low. Baik membuat lower low-nya ini sampai level daring atas atau taken level daring atas ini atau back out, ini semua tidak begitu saya pedulikan ya kawan-kawan. Yang jelas harga sudah membuat lower low. Baik lower low-nya eh, dikatakan dengan manipulasi backward dan tidak. Yang penting harga belum sampai demand ya. Ingat, yang penting harga belum sampai demand. Saya akan tunggu di supply atas itu untuk sell. Ya. Untuk sell dengan target diamond itu. Ya. Ini ya. Eh, Ingat ini sebagai jurnal pribadi Pak D, ini bukan ajaran untuk entry. Ya mungkin kawan-kawan ya sebagai wadah untuk belajar atau sharing. Itu. Oke. Dan sebaliknya bila mana nanti harga itu membuat lower low tapi broken bahasanya
breakdown tapi tidak korektif, diamond ini akan menjadi targetnya dan saya pastikan saya akan melihat PA-nya, jadi saya akan melihat reaksi harga di level tersebut untuk mencari apakah harga itu akan membuat pattern-pattern besar sebaliknya dan atau membuat sebuah pola-pola penerusan. Dan di sini misalkan P di sini pun saya nggak akan jauh-jauh kawan-kawan. Saya tetap akan target di supply terdekat itu. Kenapa? Ya karena ini belum belum ada validasi up atau down selama dua level ini masih masih kokoh menahan harga. Oke, ini dan lanjut ke kita ke yang penerusan ini ya. Tadi saya ulangi lagi, saya pastikan harga membuat lower low. Baru saya mematkan supply itu untuk sell dengan target diamond itu dan bila mana nanti diamond itu masih di broken atau level psikologi 100.000 itu masih di broken dan kebetulan itu adalah support satu pivot harian, saya akan hold sampai di target ini cukup di daily range bawah. Oke, ini dan lanjut untuk opsi selanjutnya. Kita ke atas saja dulu ya, ke atas saja dulu untuk opsi selanjutnya. Berarti ini resisten kawan-kawan ya, ini resisten dan di sini ada swing point di mana di situ ada supply yang ditunjang oleh sebuah LS dan saya akan memanfaatkan resisten ini ya, resisten ini. Kenapa ya? Karena memang belum ada candle solid secara dua itu keluar eh, dari resisten tersebut sama seperti broken technical break ini. Saya masih kategorikan itu belum eh, solid ya, valid tapi belum solid. Oke, dan itu memang saya biasanya memanfaatkan seperti ini untuk menambah apa? Menambah confidence saya menyikapi market itu broken atau false break. Jadi kalau brokennya itu enggak solid, potensi akan ada false break. Oke, itu saya pastikan harga itu broken ya, broken di atas resisten ini, solid tentunya, atau bahkan kalau secara support resisten pivotnya ke resisten satu ini, dan saya akan memanfaatkan supply itu untuk buy. Oke, di sini target tentu di level supply atas itu, di mana itu adalah resisten 2 dan bisa kita memanfaatkan rejeksinya di sini, tapi hati-hati. Minimal ini adalah low risk karena kita entry di apa itu biasek di mana di situ adalah swing point dan di sini menyikapi perubahan sentimen masih bullish tadi, saya akan ambil ke monggo kalau mau ambil rejeksinya di sini. Tapi targetnya nggak usah jauh-jauh, tetap kita pantau resisten ini. Ini resisten ini akan resisten become support. Di sini saya akan maksimal kalau turun dalam supply, dia turun dalam di supply supply yang sudah menjadi diamond. Tapi kita toleransi di sini untuk menuju target jauhnya. Ini oke, bahkan bisa di atas itu, bisa di 105,87. Itu kira-kira dan ini untuk opsi atasnya dan opsi bawahnya gimana Pak D? Oke, opsi bawahnya tadi sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan memang level yang paling kita pantau itu 100.000. Kita mencari eh, reaksi harga baik harga mau up atau mau down itu di level psikologi 100.000. Dan yang level bawahnya otomatis level dari bawah ring bawah dan di bawahnya ada diamond kawan-kawan dan kebetulan itu adalah pivot weekly, pivot mingguan. Saya akan pastikan harga itu broken dulu atau konsisten di atas level daily, daily range itu. Kenapa kita pakai daily range-nya Pak D? Ya, kalau daily nggak berubah. Kalau untuk pivot level mungkin minggu depan Senin itu sudah berubah. Oke, dan kita tunggu harga. Kalau breaknya secara momentum kita langsung tapi untuk
mencari harga terbaik kita tunggu retrace atau retrace-nya di diamond tersebut untuk ambil B dengan target mana targetnya tetap pertama kita ke daily rank atas kawan-kawan ya tetap di daily rank atas dan target jauhnya sini saja oke supply ini bahkan nanti sebenarnya bisa ke ini exit A1 ini adalah sebuah apa itu ekstensi kenaikannya tuh tapi saya sarankan eh, step by step saja karena ini karena memang akan ada peristiwa penting dan sangat volatile. Yang saya maksud nanti kalau memang masih diperlukan kan dapat B dari arrow ini ya, kan gitu ya. Dapat B dari arrow yang itu, maka di situ keluar dulu, baru nunggu untuk entry lagi. Itu lebih nyaman kalau kalau saya daripada nanti kalau kebanting. eh, Kenapa last diamond di sini kawan-kawan? Nanti kalau kebanting kita nggak jadi profit. Oke. Dan yang diamond bawah kita nggak akan ambil share di sini kawan-kawan. Nggak akan ambil share di sini ya karena memang potensinya kita lebih menunggu dan bawah itu semakin ke bawah semakin low risk. Saya akan pantau ini. Jelas kita akan berhenti di level psikologi dulu 100.000 dan terakhir diamond lanjut panah kiri atas itu. Seperti yang sering saya sampaikan saat pembuatan video-video lalu-lalu yang terdahulu. Oke, misalkan mempunyai sel di sini dan level weekly pivot itu masih jubur ya dihold saja sampai di sini ya karena kita ingin menangkap perubahan sentimennya saja walaupun nanti dalam prakteknya kalau memang bermomentum saya tetap akan hold kan gitu sambil melihat reaksi kalau memang tidak terjadi pelemahan kenapa kita switching kan. Oke, dan ini adalah last statement yang tadi saya sampaikan kalau harga itu sudah di sini otomatis untuk apa itu Bitcoin sudah mengalami pelemahan dari segi bullishnya kawan-kawan maka di sini juga eh, cukup di level daily rank bawah ini. Oke, itu dan ini merupakan last diamond dan menurut saya adalah diamond terakhir di mana itu adalah sebuah invalidasi kalau kena dia akan naik berarti di sini buyer akan keluar kita akan ambil share dan berundat di support satu weekly selanjutnya di target diamond bawah itu di mana diamond bawah tadi sudah ini ring atas ini ring bawah selama lepas ini Bitcoin akan drop dan selama lepas eh, level swing point atas Bitcoin akan naik. Oke, eh, ingat kawan-kawan di sini langsung ya, langsung ke atas ya. Apakah akan buy di sini? Sell di sini enggak, saya enggak akan sell di sini karena ini belum solid membuat lower low. Jadi kita lihat saja di CF kecil, nah, ini belum membuat lower low secara solid. Oke, pastikan membuat lower low dulu, baru supply ini kita on. Nah, nanti kalau nggak saya gimana Pak D nggak dapat harga siapa bilang nanti kalau kita misalkan harga tidak turun pun kita masih tunggu level-level B di atas itu. Oke, itulah kawan-kawan ya untuk minggu ini tetap semangat karena minggu ini memang minggu yang sangat luar biasa juga seperti 2 minggu kemarin di mana kemarin ada PCI, CPI, PCI ya inflasi, ada PPI, bahkan minggu ini ada interest rate dan ada PCE yang sangat dimonitor oleh pelaku market. Oke, eh, semoga bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga kita diberi profit untuk minggu ini. Jangan lupa sebaik-baiknya eh, kita membaca harga, menyikapi harga baik dari sentimen, dari kalender ekonomi, dan dari teknikalnya. Kalau mana-mana apa itu mana manajemennya tidak bagus,
dalam hati kita tidak dipasang Excel ya itu namanya kurang bijaksana. Oke, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.